Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, NIM 200-214, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada tugas administrasi dan supervisi pendidikan kali ini pada pertemuan 10 yang tentang administrasi layanan khusus. Adapun pengertian administrasi layanan khusus ialah administrasi layanan khusus adalah layanan secara khusus yang diberikan kepada peserta didik yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar. Dan yang kedua, adapun jenis-jenis administrasi layanan khusus. Pelayanan khusus diberikan kepada kepala sekolah, peserta didik di antara lainnya. 1. Pustaka. Perpustakaan ini merupakan layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik sebagai penunjang kegiatan belajar peserta didik, memberi dan melayani informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Perpustakaan pada umumnya di sekolahan digunakan berdasarkan jenjang atau tingkatan sekolah, misalnya perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkatan pertama, dan perpustakaan tingkatan sekolah atas. Semua perpustakaan yang ada di sekolah dikelola berdasarkan tujuan khusus di sekolah masing-masing. Dan adapun fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, atau penyaluran atau hobi. Pengelolaan bahan perpustakaan. Sebelum bahan perpustakaan dapat dipinjamkan kepada penunjang, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan perpustakaan tersebut melalui tahapan berikut. Terus, peranan guru dalam perpustakaan sekolah ada beberapa, yaitu memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang dikembalikan, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaan, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruk susu koleksi, mengusahakan agar siswa aktif membantu pengembangan perpustakaan. Dan yang kedua, layanan khusus di sekolah ialah labor. Laboratorium merupakan tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, atau pembuatan model-model dalam kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium adalah: laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu, yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. B. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium bahasa atau IPA. C. Untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga, layanan khusus administrasi di sekolah adalah UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat
yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS dimanfaatkan untuk layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama, dan personilnya sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Tujuan kesehatan sekolah. Ada juga tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Dan sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Memiliki daya kayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Yang ketiga, kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses mengajar-mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun kafetaria, warung, dan kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafetaria, warung, atau kantin sekolah ini mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah yang A. Makanan di kafetaria harus terjaga kehigienisannya. Yang B. Kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. C. Makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Dan yang keempat, sarana ibadah. Layanan khusus sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah untuk beribadah serta meningkatkan keharmonian bagi siswa agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya sarana kepribadian di sekolah dapat dimanfaatkan untuk sarana tempat pembelajaran di luar kegiatan proses belajar mengajar atau saat proses belajar berlangsung. Sarananya berupa masjid atau musola. Yang kelima, asrama. Administrasi layanan khusus. Asrama biasanya diberikan kepada sekolah jenjang menengah atau pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk peserta didik yang jauh dari orang tuanya. Selain itu, asrama juga memiliki manfaat lainnya, yaitu A. Tugas sekolah dapat diselesaikan secara bersama jika memiliki kesulitan dalam menyelesaikannya. Yang B. Sikap atau tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. Yang C. Melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik. Yang ketujuh, kooperasi. Kooperasi berasal dari perkataan ko dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi kooperasi dapat diberikan sebagai berikut. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya tersebut mengandung
unsur-unsur bahwa yang A, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akulumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang B, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Yang C, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Koperasi sekolah dimanfaatkan oleh peserta didik, dibimbing oleh pengurus koperasi sekolah. Manfaat koperasi sekolah adalah untuk melatih jiwa pengusaha untuk masa depan. Yang 8, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya antarjemput peserta didik yang terdapat di sekolah dasar. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dan yang C, peranan guru dalam administrasi layanan khusus. 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, menunjukkan macam-macam buku dan artian-artian yang terdapat pada buku tersebut. Dan yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya koleksi buku-buku di perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaannya. Dan adapun pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancarkan pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis layanan bagi peserta didik yang di atas sudah diuraikan tadi. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafetaria, layanan kesehatan, layanan transportasi sekolah, layanan asrama, layanan laboratorium, layanan keamanan sekolah. Itulah layanan-layanan khusus yang ada di sekolah. Baiklah, itu materi pada pertemuan 10 administrasi layanan khusus yang dapat saya uraikan dan saya jelaskan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri pada video YouTube-nya. Baiklah, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada materi yang kurang dan kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.